Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita memasuki materi kedua dari mata kuliah Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian. Materi yang akan saya sampaikan berjudul Definisi, Tujuan, Fungsi, dan Sejarah Penyuluhan Pertanian. Nah, keempat subjudul itulah yang kemudian akan kita bahas dalam materi ini. Sebelum mulai menjelaskan materi, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi diharapkan setelah mempelajari materi ini, mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari penyuluhan pertanian, tujuan dari penyuluhan pertanian, fungsi penyuluhan pertanian, serta bagaimana sejarah perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, pengertian penyuluhan. Ini adalah pengertian penyuluhan menurut Ray yang dikemukakan pada tahun 98. Extension may be defined as the science of making people innovative for sustainable improvement in their quality of life. Jadi kalimat-kalimat pentingnya saya boldkan di sini. Penyuluhan itu membuat orang menjadi inovatif, secara berlanjut ya. Dan tujuan akhirnya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup sasaran penyuluhan, dalam hal ini petani. Ya, jadi penyuluhan itu adalah kegiatan membuat orang menjadi inovatif secara berkelanjutan dengan tujuan akhir untuk mencapai perbaikan kualitas hidupnya. Kemudian pengertian penyuluhan yang dikemukakan oleh Departemen Pertanian menyatakan bahwa penyuluhan pertanian adalah pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat melalui kegiatan pendidikan non-formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik, sehingga ada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Nah, di sini juga saya sudah boldkan kata-kata yang menjadi kata kuncinya. Yang pertama adalah pemberdayaan. Jadi di dalam penyuluhan pendekatannya adalah memberdayakan petani sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki, petani maupun keluarga dan masyarakat. Jadi nanti akan kita pelajari bahwa sasaran penyuluhan itu tidak hanya petani, tapi juga anggota keluarganya dan masyarakat. Yang pertama, jadi kata kuncinya yang pertama pemberdayaan, kemudian ada kata kunci yang kedua menolong dirinya sendiri. Jadi tujuan dari penyuluhan itu yang termakna di dalam pengertian penyuluhan adalah menolong dirinya sendiri. Jadi diharapkan melalui program penyuluhan, petani mampu menolong dirinya sendiri untuk mengatasi masalah yang dia hadapi, sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Ya, sama seperti yang dikemukakan oleh Ray tadi, bahwa ada terjadi peningkatan kualitas hidup petani. Di sini baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik. Kemudian pengertian menurut Margono Slamet bahwa penyuluhan pertanian itu adalah sistem pemberdayaan petani dan keluarganya melalui kegiatan pembelajaran yang tujuannya agar sasaran mampu secara mandiri mengorganisasikan dirinya dan masyarakatnya untuk hidup sejahtera. Nah, kurang lebih sama ya, kata kuncinya adalah pemberdayaan, memberdayakan petaninya itu sendiri, kemudian agar mandiri ya, dan tujuan akhirnya supaya tercapai kesejahteraan. Penyuluhan juga dapat diartikan sebagai proses pendidikan non-formal seperti tadi ya yang dikemukakan dalam Departemen Pertanian, bahwa penyuluhan itu proses pendidikan non-formal kepada petani untuk meningkatkan kapasitasnya, kemampuan petani dalam meningkatkan usaha taninya. Nah, penyuluhan itu adalah kegiatan pendidikan tapi sifatnya non-formal. Nah, apa saja sifat-sifatnya pendidikan non-formal? Yang pertama adalah pendidikan yang tidak terbatas pada ruang tertentu. Jadi proses pembelajarannya dapat dilakukan di mana saja, pada kapan saja. Bisa itu di lahan atau dalam bentuk pertemuan semi formal atau macam-macam.
tergantung kebutuhannya. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai kurikulum tertentu. Nah, pendidikan non formal itu didasarkan pada kebutuhan sasarannya. Nah, dalam penyuluhan pertanian, sasaran adalah petani, keluarganya, dan masyarakat di sekitarnya. Maka kurikulum atau bahan yang diajarkan kepada petani itu disesuaikan dengan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh petani tersebut. Kemudian materi didasarkan pada kebutuhan ya, terkait tadi sasaran tidak terbatas pada keseragaman usia karena sasarannya adalah petani, keluarga, dan lain-lainnya. Maka sasarannya sangat bermacam-macam. Berbeda dengan pendidikan formal yang biasanya sasarannya itu adalah seragam usianya. Seperti mahasiswa, ini adalah pendidikan formal, maka biasanya usianya seragam. Kemudian tidak bersifat paksaan, kita tidak bisa memaksa petani untuk belajar, untuk menjadi sasaran dari kegiatan penyuluhan. Kemudian tidak ada ketentuan sanksi, kita tidak mensanksi karena tidak ada keterikatan yang baku antara penyuluh dengan petani. Kemudian tidak ada ketentuan dan waktu dan lama pendidikan. Jadi sepanjang hidup petani, selama dia masih memerlukan penyuluh untuk mengembangkan usaha taninya, maka proses pembelajaran tetap berjalan. Itu sifat-sifat dari pendidikan non formal. Nah, jika digambarkan bagaimana skema dari kegiatan penyuluhan yang partisipatif, nah seperti ini. Jadi intinya adalah partisipasi dari si petaninya, partisipasi di dalam program. Jadi di dalam program pertanian, program penyuluh nanti kita pelajari bahwa kedudukan penyuluh dan petani itu adalah sebagai partner. Maka kedua pihak harus saling berpartisipasi dalam hal apa? Dalam hal pendidikan, dalam hal partnership ya, bermitra, kemudian dalam membangun norma-norma baru yang akan dianut dan akan ditaati ya bersama, dan bertanggung jawab terhadap program itu secara bersama-sama. Gitu. Kemudian kita masuk ke tujuan penyuluhan selanjutnya. Tujuan penyuluhan menurut Ray to develop rural people economically, socially, and culturally by means of education. Jadi menurut Ray, tujuan dari kegiatan penyuluhan itu bukan hanya membuat petani mampu menanam dengan baik, melakukan budidaya dengan baik, tapi tujuan dari penyuluhan itu membuat petani secara ekonomi, secara sosial, dan secara budaya itu berkembang melalui kegiatan pendidikan, tadi pembelajaran. Ya, jadi tujuan akhirnya bukan hanya petani sejahtera dalam hal ekonomi, tapi juga dalam hal sosial dan budaya. Nah, pada hakikatnya penyuluhan itu tujuannya adalah untuk merubah perilaku seseorang menjadi perilaku yang dikehendaki dalam rangka mencapai itu tadi, perkembangan secara ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ini kemudian jika lebih rincikan, tujuan dari penyuluhan yang pertama adalah to assist ya di sini, untuk membantu people, penyuluhnya di sini, to discover and analyze their problems, membantu petani untuk memahami dan menganalisis masalah yang mereka hadapi dan apa yang mereka perlukan. Nah, terkadang petani itu tidak bisa mengidentifikasi masalah utama dari usaha taninya itu sebenarnya apa. Misalnya, kenapa usaha taninya selalu rugi? Rugi itu bisa bersumber dari berbagai macam, misalnya karena penggunaan pupuk, pestisida, dan lain-lain yang tidak efisien, atau karena harga jualnya rendah, atau karena harga beli inputnya tinggi. Nah, banyak sumbernya ya, atau karena kualitasnya rendah sehingga kualitas produknya rendah sehingga dibeli pasar dengan harga yang murah. Nah, banyak kerugian petani,
penyebab ruginya petani ini banyak sumbernya. Nah, terkadang petani itu memiliki keterbatasan dalam menganalisis, mengungkapkan sumber masalahnya itu apa. Nah, disitulah peran penyuluh membantu petani untuk mencari akar permasalahannya agar dapat diselesaikan melalui program penyuluhan. Yang kedua, tujuan penyuluhan to develop leadership among people and help them in organizing groups to solve their problems. Jadi untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan di dalam petani. Oke, tadi sudah kita mendapat sumber permasalahannya. Nah, kemudian apa? Apakah penyuluh yang menyelesaikan permasalahan tersebut? Tidak, tetapi penyuluh berperan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan si petani ini tadi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Nah, supaya kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah ini nantinya akan terus berlanjut, jadi petani itu bisa mandiri. Kemudian yang ketiga, to disseminate research information of economics dan seterusnya. Intinya adalah untuk menerapkan hasil-hasil penelitian terkait dengan pertanian, pengembangan usaha tani secara ekonomi tadi ya, sosial dan lain-lain, supaya petani ini bisa menerapkannya. Tidak semua petani yang mampu melakukan percobaan riset sehingga menghasilkan inovasi tertentu ya. Biasanya mungkin ada riset-riset yang dilakukan oleh pihak akademisi, pihak peneliti dan lain-lain. Nah, hasil-hasil penelitian inilah yang harusnya diterapkan oleh petani ya. Maka disinilah fungsi dari penyuluh sebagai jembatannya untuk mendiseminasikan, menerapkan hasil-hasil riset dan penelitian yang bisa membantu petani mengembangkan usahanya. Kemudian yang keempat, tujuannya to assist people in mobilizing and utilizing the resources which they have and which they need from outside. Jadi penyuluh juga tadi ini terkait dengan pengertian memberdayakan ya. Di sini petani dibantu oleh penyuluh agar si petani ini mampu menggunakan, mengorganisir, mengatur segala sumber daya yang mereka miliki, serta mendapat sumber daya yang mereka perlukan yang mungkin berasal dari luar atau yang tidak mereka miliki. Misalnya dalam hal penggunaan pupuk, banyak keluhan misalnya karena kelangkaan pupuk, harga pupuk mahal, padahal sebenarnya mereka dapat mengelola pupuk tersebut, memiliki sendiri dari hal-hal yang mereka miliki, bahan-bahan yang mereka miliki di sekitarnya. Nah, tapi karena tidak punya kemampuan, maka sinilah tugas dari penyuluh untuk membantu mereka mendapatkan teknologi sehingga mereka terampil untuk mengolah pupuk sendiri, contohnya seperti itu. Atau bagaimana mereka mengelola lahannya dengan sumber daya yang ada tapi hasilnya produktif. Nah, seperti itu ya, bagaimana penyuluh itu membantu petaninya. Kemudian yang kelima adalah to collect and transmit feedback information for solving management problems. Jadi di sini penyuluh bertujuan juga penyuluhan. Di sini penyuluh berusaha untuk merangkum segala informasi dan segala tanggapan terhadap kegiatan penyuluhannya dalam rangka untuk memperbaiki program-program ke depannya. Bagaimana petani itu mengatur usaha taninya dengan lebih baik ke depannya berdasarkan apa yang telah dilakukan, berdasarkan informasi-informasi yang ada di luar sana. Nah, biasanya petani itu terbatas aksesnya terhadap informasi dan terbatas juga skillnya untuk menganalisis informasi-informasi yang ada di luar. Itu kemudian tadi disampaikan bahwa tujuan penyuluhan adalah merubah perilaku. Nah, perilaku apa saja yang dirubah, maksudnya melalui apa saja sehingga dapat terjadi perubahan perilaku? Yang pertama adalah merubah tingkat pengetahuan petani.
yang tadinya mereka biasanya petani ini karena fokus kepada usaha taninya, maka aksesnya terhadap informasi dari luar itu terbatas. Nah, walaupun sekarang ya akses informasi itu sudah lebih mudah didapatkan oleh semua orang, namun tetap saja informasi itu tidak bisa kita pahami. Mulai kemarin ya, dalam teori komunikasi ada informasi, tapi kalau tidak decoding, tidak diuraikan, maka orang tidak akan bisa memahami informasi tersebut. Nah, biasanya skill petani untuk memahami informasi yang ada itu terbatas. Maka disinilah tugas dari penyuluh untuk bagaimana dia membantu petani memahami segala informasi yang ada di luar melalui peningkatan tingkat pengetahuan petani. Kemudian perubahan dalam keterampilan teknis. Nah, di sini kita penyuluh berusaha untuk mewujudkan petani yang terampil, yang profesional di bidangnya ya, baik mengelola usaha taninya secara budidaya yang baik, mengelola manajemen usaha taninya sebagai seorang manajer. Jadi secara teknis dia terampil. Kemudian perubahan sifat yang lebih progresif dengan motivasi tindakan yang lebih rasional. Jadi petani itu lebih mau berusaha, lebih mau untuk memikirkan usaha taninya, mengembangkan usaha taninya, dan pengembangan itu, pengambilan keputusan dan lain sebagainya itu dilakukan secara rasional. Kemudian kita masuk ke fungsi penyuluhan. Fungsi penyuluhan adalah untuk to bring about desirable changes in human behavior by means of education. Jadi untuk melakukan perubahan yang diinginkan terhadap sasarannya, terhadap perilaku sasarannya melalui pendidikan itu sendiri. Nah, apa saja yang akan berubah di dalam perilaku manusianya itu? Yang ada 7 hal pokok. Yang pertama adalah to change in knowledge, pengetahuannya harus dilakukan perubahannya, jadi ditambah pengetahuannya. Kemudian skillnya, keterampilannya. Kemudian attitude-nya, perilaku, sikap dari petaninya. Kemudian understanding-nya, kemampuan petani untuk memahami masalahnya, memahami bagaimana cara memecahkan masalahnya, memahami situasi perkembangan kondisi yang sedang terjadi di sekitarnya, itu perlu ditingkatkan. Kemudian change in goal, perubahan dari tujuan. Yang tadinya petani itu semakin subsisten ya, orientasinya subsisten, berubah goalnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi juga untuk bisnis sebagai mata pencaharian utama keluarganya. Kemudian change in action, perubahan dalam segala tindakan yang akan dilakukan oleh petani. Kemudian change in confidence, kepercayaan diri. Jadi kalau petaninya lebih percaya diri terhadap kemampuannya, kemudian terhadap apa yang dia lakukan, maka akan memberikan keuntungan bagi petani dalam mengembangkan usaha taninya. Itu tadi fungsi penyuluhan, dan kita sekarang masuk ke tentang sejarah penyuluhan pertanian di Indonesia. Secara garis besar bahwa kegiatan penyuluhan itu dimulai pada zaman saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, yaitu dengan dibangunnya Kebun Raya Bogor pada abad ke-19, yaitu pada tahun 1817. Nah, namun beberapa ahli keberatan terhadap sejarah itu, karena pada tahap itu, pada abad ke-19 itu, Indonesia akhirnya memang mendapatkan bibit dari sekolah penyuluhan pertanian pada saat itu ya, tapi akhirnya diakhiri dengan sistem tanam paksa bagi pribumi pada saat itu, sehingga beberapa ahli pertanian menganggap itu bukan sejarah dari penyuluhan, karena tidak sesuai dengan prinsip dari penyuluhan, yang mana itu adalah pendidikan formal tanpa paksaan ya. Sedangkan pada kejadian pada saat itu
adanya pemaksaan bagi warga Indonesia untuk menanam komoditas tertentu yang dilakukan oleh penjajah. Baik, kita mulai ya di tahun 1817, abad ke-19 awal, didirikan Kebun Raya Bogor sebagai tempat untuk mendemonstrasikan cara mengusahakan tanaman yang asalnya dari luar Indonesia pada saat itu. Nah, jadi Pak ahli botanis ini mengintroduksikan tanaman itu ke Indonesia untuk dikembangkan di Indonesia yang sumbernya dari luar. Kemudian 1831 terjadi sistem tanam paksa yang memaksa pribumi ini untuk menanam beberapa tanaman yang berasal dari luar Indonesia. Kemudian di tahun 1876 dibangunlah kebun tanaman dagang seluas 75 hektar yang merupakan bagian dari Kebun Raya Bogor pada saat itu. Sekarang menjadi Kebun Raya Bogor, ditanam kebun untuk tanaman dagang. Kemudian untuk mendukung berjalannya kebun tanaman dagang itu, didirikanlah sekolah pertanian di tahun 1877. Tujuannya adalah melatih warga-warga lokal, masyarakat lokal untuk mendampingi petani-petani yang menanam di kebun tanaman dagang itu tadi, supaya dia bisa menanam dengan teknik budidaya yang tepat. Nah, dibangunlah sekolah pertanian itu. Namun karena pada saat itu masih dalam kondisi peperangan, maka di tahun 1884 sekolah itu ditutup karena kurang dana, lalu kurang prioritas pada saat itu oleh pemerintah Belanda. Kemudian di tahun 1905 pemerintah kolonial Belanda mendirikan Departemen Pertanian, Kerajinan, Perdagangan yang fungsinya adalah memberikan penyuluhan yang dilaksanakan melalui pamrah praja istilahnya, dan mendasarkan kegiatannya atas perintah-perintah kepada petani. Nah, sama seperti masih sama, tujuannya adalah membuat semacam pengawas ini untuk mendampingi petani-petani supaya menanam tanaman-tanaman yang dikehendaki oleh Belanda, di mana nanti hasilnya itu tanaman-tanaman ini diperdagangkan oleh Belanda. Nah, para praja ini adalah warga-warga lokal yang tadi yang dibina melalui sekolah pertanian, semacam sekolah pertanian ya. Kemudian di tahun 1910, ini masuk ke abad 20, didirikanlah Dinas Penyuluhan Pertanian pertama kali oleh Belanda di beberapa daerah. Kemudian penyuluhan mulai dilakukan dari tingkat pusat ke bawah, jadi tadinya hanya di sekitaran Kebun Raya Bogor, kemudian di beberapa daerah yang lain juga akhirnya dibangun, didirikanlah Dinas Penyuluhan Pertanian yang merupakan bagian dari Departemen Pertanian. Nah, tapi pada saat itu segala bentuk program penyuluhannya itu didikte oleh Departemen Pertanian, ditentukan oleh Departemen Pertanian, kemudian disebarkan di daerah-daerah untuk dijalankan oleh masing-masing daerahnya. Makanya dibilang metode tetes minyak, jadi berasal dari pusat turun sampai ke daerah-daerah di bawahnya. Kemudian di tahun 1921 LDV itu tadi yang Dinas Penyuluhan Pertanian di masing-masing daerah itu kemudian dilepas dari Pangharep Raja dan dijadikan dinas daerah provinsi pada saat itu karena hasil nyata yang mereka capai. Nah, kemudian pada saat itu dinas-dinas penyuluhan mulai berdiri sendiri di daerah-daerahnya, tapi tetap bertanggung jawab kepada Departemen Pertanian yang terpusat di ibu kota. Kemudian masuk ke masa penjajahan Jepang. Nah, penjajahan Jepang ini tidak terjadi perkembangan terhadap kelembagaan pertanian di Indonesia karena pada masa itu terjadi tanam paksa ya, yang tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, karena pada saat itu masih dalam Perang Dunia Kedua.
Kemudian di tahun 1947 setelah Indonesia merdeka, kegiatan penyuluhan dimulai dengan didirikannya BPMD, Balai Pendidikan Masyarakat Desa pada saat itu. Kemudian masuk ke tahun 1950-an akhir, ada usaha-usaha untuk mendirikan intensifikasi padi sentra pada saat itu seluas 1.000 hektar. Kemudian ada program di mana petani mendapatkan penyuluhan pendampingan ya, dan kredit usaha. Kreditnya itu dalam bentuk padi. Nah, metode tetes minyak tadi yang program dari pusat untuk diterapkan seragam di setiap daerah itu mulai ditinggalkan dan mulai menggunakan penyuluhan secara paket. Nah, kemudian di tahun 62 program oleh IPB ada BIMAS, bimbingan massal, prinsipnya sama dengan padi sentra, di mana petani diberikan penyuluhan dan juga kredit usaha ya. Nah, tapi pengorganisasiannya di sini tidak hanya satu badan, tetapi dilakukan oleh berbagai badan. Jadi di sini Dinas Pertanian bekerja sama dengan keuangan, lembaga keuangan, BRI, kemudian penyedia saprodi, PN, perusahaan negara pertani ya dulu ada. Nah, ini bekerja sama lintas sektor, lintas bidang, lintas lembaga untuk melaksanakan program tersebut. Kemudian ada program BIMAS, itu pengembangannya IMAS, intensifikasi massal, di tahun 1960-an pertengahan, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani pada saat itu. Nah, kemudian disitulah sedang gencar-gencarnya penumbuhan koperasi produksi pertanian, karena di sini programnya sampai diterapkan di tingkat desa. Nah, kemudian di tahun 1970-an program semakin disempurnakan sampai ada istilahnya WILUD, wilayah unit desa, dalam melaksanakan program BIMAS tersebut. Kemudian di tahun 1974 didirikan BLPP, Balai Latihan Pendidikan dan Penyuluh Pertanian, yang dimaksud untuk memperbaiki kondisi penyuluhan pertanian di Indonesia. Jadi spesifik hanya di bagian penyuluhan, tetap di bawah Departemen Pertanian. Kemudian pada tahun 1976 atau sekitar 1977 kemudian mendapat bantuan dari World Bank melalui program National Food Crops Extension Program dan dilanjutkan dengan National Agricultural Extension Program. Ini dikenal sistem laku, latihan, dan kunjungan, di mana di sini petani dan penyuluhnya secara berkelompok mendapatkan kesempatan untuk kegiatan pelatihan dan kunjungan-kunjungan. Nah, di sini petani atau PPL ya, penyuluh pertanian lapangan, berada di dalam suatu wadah yang dikenal dengan BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, yang posisinya berada di setiap daerah. Kemudian di tahun 1980-an ada surat keputusan bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, yang intinya BPP tadi, Balai Penyuluhan, itu adalah home base dari PPL, petugas penyuluh lapangan tadi, yang mempunyai wilayah kerja, di mana di dalam satu wilayah kerja itu terdapat kurang lebih 16 wilayah kerja penyuluhan pertanian. Jadi di atasnya ada WK BPP, wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, yang membawahi 16 WKPP. WKPP itu wilayah kerja penyuluhan pertanian, di mana di dalam satu wilayah kerja penyuluhan pertanian itu terdiri atas 1 sampai 3 desa. Kemudian di tahun 91 ada keputusan lagi bahwa BPP tidak lagi sebagai home base dari PPL. BPP hanya kantor saja, jadi di setiap kecamatan dipilih koordinator PPL. Jadi sekarang PPL itu berada di dalam masing-masing kecamatan, ada koordinatornya, dan setiap PPL menangani 1 sampai 3 desa. Kemudian di tahun 96 penyuluhan
berada di bawah setiap kepala daerah sebagai penanggung jawab pelaksana penyuluhannya. Jadi masuk ke dalam otonomi daerah di tahun 99, kemudian ada otonomi daerah, penyuluhan beserta lembaganya tergantung pada kepala daerah masing-masing mau memposisikannya di mana. Makanya di beberapa daerah ada yang dilebur dengan dinas pertanian, ada di bawah dinas pertanian, ada yang berdiri sendiri, ada yang hanya dibagi menjadi subbagian dari subbidang dari dinas pertanian dan sebagainya, tergantung dari kebutuhan masing-masing daerah. Karena masing-masing daerah itu juga ada beberapa daerah yang kegiatan pertaniannya bukan menjadi sektor utama daerah. Demikian sejarahnya dan mengakhiri juga penjelasan materi kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik, dan jika ada hal-hal yang masih kurang jelas, silahkan didiskusikan melalui forum kelompok daring yang telah kita bikin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.